Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan jadikan di dalam hidupmu. Engkau dicintai Yesus tanpa syarat, disayangi tanpa batas, dan diberkati tanpa sebab. Saya Pastor Daud Putranto, salam kasih karunia. Matius 5 ayat yang ketiga berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Anda ingin bahagia hari ini? Anda ingin bahagia bulan ini? Saya beritahu rahasianya. Firman Tuhan berkata, jadilah miskin. Beberapa orang terkejut. Hah? Jadi miskin? Nah, dari ayat Matius 5 ayat yang ketiga, saya membuat sebuah meme, sebuah kutipan berbunyi seperti ini. Orang miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa selain Yesus. Suatu hari, ada seorang mendatangi saya. Pastor Daud, saya punya banyak masalah. Saya punya pergumulan. Saya punya musibah. Saya punya sakit penyakit. Saya punya banyak sekali masalah pokoknya. Lalu saya berkata, oh Anda orang kaya. Loh, orang kaya bagaimana Pastor? Saya sudah nggak punya rumah. Saya sudah nggak punya mobil. Saya cuma punya masalah. Nah, itu jawabannya. Anda punya masalah. Anda belum benar-benar miskin. Benar Anda tidak punya rumah. Benar Anda tidak punya pekerjaan. Tapi Anda punya masalah. Anda punya pergumulan. Anda lupa bahwa kehidupan ini sudah lunas dibeli oleh Yesus. Termasuk masalahnya. Termasuk dosa-dosa di dalamnya. Termasuk pelanggarannya. Jadi Anda sudah dibeli oleh darah Yesus. Dan harganya telah lunas dibayar, bukan kredit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus. Orang yang miskin tidak punya apa-apa. Bahkan kekhawatiran dia tidak punya. Filipi 4 ayat 19 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Kenapa ayatnya berbunyi serahkanlah? Karena kekhawatiran bukan milik Anda. Ayo, siapa yang hari ini, minggu ini masih khawatir? Berarti Anda mencuri alias maling. Berhenti jadi maling. Kekhawatiran bukan milik Anda, itu milik Tuhan. Masalah bukan milik Anda, itu milik Tuhan. Kalau Anda mengenal pewahyuan bahwa Yesus adalah harta, tidak sekedar lagu Engkaulah harta, tapi dia betul-betul harta. Dia harta melebihi seluruh aset perusahaan Anda. Dia bahkan melebihi seluruh total pelanggaran Anda. Apa yang bisa Anda miliki? Yesus mengalahkan segalanya. Satu-satunya yang Anda miliki cuma hari ini. Bahkan saya berani mengatakan, Anda juga tidak punya hari esok. Anda tidak punya juga masa lalu. Satu-satunya yang Anda miliki hanya Yesus. Jadi orang miskin itu orang yang berbahagia. Orang miskin di hadapan Allah. Satu-satunya yang kau miliki adalah pribadi Yesus. Saya percaya ini adalah prinsip kunci kebahagiaan. Ketika Anda berkata, saya punya masalah. Hei, ingat, masalahmu milik Tuhanmu. Saya punya sakit penyakit. Hei, ingat, penyakitmu sudah ditanggung oleh Tuhanmu. Saya punya pergumulan. Ingat, pergumulanmu punya Tuhanmu. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita disayangi Tuhan tanpa batas. Kasihnya tidak pernah berubah-ubah. Tuhan bukan kadang baik, kadang jahat. Dia tidak kena penyakit jiwa. Kita punya Tuhan adalah Tuhan yang sangat dahsyat. Tuhan yang sangat kuat. Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah kita. Masalahmu mungkin besar. Tapi ingat, Tuhan kita, Tuhan yang lebih besar. Kasihnya tidak expired, tidak mengenal masa batas. Kasihnya pasti bisa menemukan hidup Anda. Selamat menikmati kekayaannya. Dia yang kaya sudah rela jadi miskin, supaya engkau diperkaya. Saya percaya sesuatu yang baik terjadi dalam hidup Anda hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan saya berdoa Anda berlimpah dalam anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.